Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فمن كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dan hendaklah kita takut kepada hari akhir yang pasti datang. Pada hari itu orang tua tidak bisa membantu anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak bisa membantu orang tua. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya menumpang lewat. Dunia adalah waktu dan tempat beramal. Jangan terpesona oleh kehidupan dunia sehingga membuat kita lalai dari hakikatnya serta melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Betapa banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang hinanya kehidupan dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Untuk menjelaskan ayat Al-Quran di atas, sebagian ulama tafsir Al-Quran menyebutkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.
akan datang suatu zaman atas manusia, perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka, dinar-dinar mereka menjadi agama mereka, kehormatan mereka tergeletak pada kekayaan mereka. Waktu itu tidak tersisa iman sedikit pun kecuali namanya saja, tidak tersisa Islam sedikit pun kecuali ritual-ritualnya saja, tidak sedikit Al-Quran sedikit pun kecuali pelajarannya saja. Masjid-masjid mereka makmur dan damai, akan tetapi hati mereka kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi. Kalau terjadi zaman seperti itu, Allah akan menyiksa mereka dan menimpakan kepada mereka berbagai bencana, kekejaman para penguasa, kekeringan masa, dan kekejaman para pejabat, serta ketidakadilan para hakim. Maka takjublah para sahabat mendengar pembicaraan Nabi. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka ini menyembah berhala?" Nabi menjawab, "Ya, bagi mereka setiap serpihan dan kepingan uang menjadi berhala." Muttafaqun alaih. Dalam hadis di atas, Nabi meramalkan akan datang suatu zaman ketika manusia menjadikan uang sebagai berhala mereka. Setiap keping uang, setiap keping dirham, dolar, dan rupiah menjadi berhala. Pada zaman itu, manusia mempertuhankan perutnya. Tumpukan uang menjadi agama mereka. Kemuliaan seseorang pada zaman itu diukur berdasarkan kekayaannya. Manusia memberikan penghormatan kepada orang-orang yang memiliki banyak kekayaan. Maka di saat seperti itu, manusia berlomba-lomba menumpuk kekayaan untuk menunjukkan kemuliaan dan kehormatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu, orang-orang mungkin ramai belajar Al-Quran, tetapi tidak mencoba hidup dengan ajaran Al-Quran. Mereka mungkin membaguskan suara Al-Quran, tetapi tidak membaguskan akhlak mereka dengan ajaran Al-Quran. Nabi juga mengatakan bahwa masjid-masjid pada masa itu ramai, akan tetapi hati penghuninya kosong dari petunjuk Allah. Ulama-ulama yang membimbing mereka hanya dihormati karena pakaiannya saja. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang tidak mengenal ulama kecuali karena pakaiannya yang khas dan bukan karena ilmu serta akhlaknya. Orang tidak mengenal Al-Quran kecuali dengan suaranya yang baik. Mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Bila ulama-ulamanya sudah seperti itu, dan bila umat muslim hanya bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan saja, maka mereka akan diberi penguasa yang tidak memiliki ilmu, tidak ingin memaafkan rakyatnya, dan tidak mempunyai kasih sayang kepada rakyatnya pula. Takjub mendengar ucapan Rasulullah yang melukiskan keadaan zaman itu. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka menyembah berhala?" Nabi menjawab, "Benar, hanya saja berhalanya bukanlah berhala yang dipahat dalam bentuk-bentuk makhluk tertentu. Berhalanya adalah uang. Mereka menyembah, mengabdi, dan mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk uangnya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Nanti pada akhir zaman ada sekelompok orang dari umatku yang datang ke masjid. Mereka duduk dalam barisan yang rapat. Mereka berzikir, namun zikir mereka adalah dunia dan kecintaan mereka terpaut pada dunia. Janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak berkepentingan dengan mereka." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika menjelaskan ibadah haji, Imam Al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadis tentang situasi ibadah haji di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nanti di akhir zaman ada 4 macam orang menjalankan ibadah haji dari 4 macam golongan masyarakat. Mereka adalah penguasa, pedagang, orang miskin, dan para ulama.
Penguasa akan menjalankan ibadah haji sebagai sejenis pesiar atau wisata. Pedagang akan menunaikan haji untuk kepentingan bisnis mereka. Orang miskin menunaikan haji untuk mengemis. Para ulama menunaikan haji hanya untuk memperoleh popularitas. Jadi, keempat golongan di atas menunaikan ibadah haji hanya dengan kepentingan dunia mereka semata. Mereka memang berzikir, hanya saja zikir mereka adalah dunia. Memang ada kecintaan di hati mereka, akan tetapi dalam hati mereka kecintaan pada dunia jauh lebih besar dari kecintaan pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut kecintaan kita pada dunia dan memusatkan diri kita untuk lebih beribadah kepadanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan salah satu obat untuk mengurangi kecintaan pada dunia. Meninggalkan dunia tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan, tidak mencari nafkah, dan tidak bekerja keras. Mencari harta yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan menurut Rasulullah, orang yang susah payah mencari nafkah, bekerja keras, dan kurang tidur demi mencari nafkah yang halal beroleh pahala yang bisa menghapus dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan kesusahan dan kepayahan mencari nafkah. Obat untuk menghilangkan kecintaan pada dunia adalah bahwa kita bekerja keras untuk mencari nafkah dan harta, akan tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Sebagian dari rezeki Allah itu kita bagikan dan distribusikan untuk membahagiakan sesama manusia. Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ujilah kecintaan kita pada dunia manakala Allah memanggil kita untuk mengorbankan harta kita demi kepentingan agama Allah, demi kepentingan umat muslimin, dan demi menolong orang-orang yang mendapat musibah dan kesusahan. Kalau kita masih saja menahan harta kita ketika Allah memintanya, maka hal itu membuktikan bahwa kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.